5 hari setelah aplikasi ya. Ini kutu kebul masih banyak sekali. Ini masih ada kutu kebulnya. Tema kali ini adalah kita akan mereview tentang insektisida Abasel berbahan aktif abamectin 18 gram per liter. Seperti ini ya tentunya. Menurut pengalaman saya pribadi ya, karena saya sudah lama menggunakan ini abamectin ini ya, tapi dengan merek yang berbeda ya, itu memang sangat ampuh untuk beberapa jenis kutu ya, seperti apis, misus, trip, dan tungo. Oke, jangan lupa kasih subscribe dulu ke channel ini agar Anda selalu mengupdate info-info terkini tentang dunia pertanian. Jadi abamectin ini ada dua jenis. Ada yang berwarna hitam dalamnya seperti ini ya, dan juga ada yang berwarna putih. Ini dalamnya hitam pekat seperti ini teman-teman. Kelihatan ya. Nah, ini kelihatan ya, hitam ya. Kayak gula Jawa, kayak kecap lah. Ada juga abamectin yang warnanya bening, putih ya, agak kekuningan. Itu juga ada. Nah, ini ada apa informasi yang saya dapat bahwa yang namanya abamectin hitam ini sudah ditambahi bahan pencampur. Sedang yang murni adalah bahan aktif yang masih putih atau bening. Maka kalau di lapang atau di aplikasi ke hama biasanya lebih bagus yang berwarna bening atau kuning. Demikian juga harganya antara yang bening dan yang hitam biasanya mahal yang bening. Yang hitam contohnya adalah Abasel ini, kemudian Delini, apa lagi? Kronus ya, itu masih ada lagi beberapa jenis, banyak lah jenisnya. Kemudian kalau yang putih, yang bening adalah contohnya itu Agrimek dan Numectin ya teman-teman semua. Kelebihan abamectin ini ya, yang pertama adalah bahwa abamectin ini selain sebagai insektisida membunuh serangga atau racun serangga, dia juga sebagai akarisida ya teman-teman. Jadi akarisida itu tungau, jenis laba-laba, tapi dia makan atau menyerang atau menghisap daun. Menurut pengalaman saya pribadi ya, karena saya sudah lama menggunakan ini abamectin ini ya, tapi dengan merek yang berbeda ya, itu memang sangat ampuh untuk beberapa jenis macam atau sangat ampuh untuk beberapa jenis kutu ya, seperti apis, misus, trip, dan tungo. Dan yang paling spesifik sekali, abamectin ini mampu mengendalikan hama Liriomyza, yaitu hama ulat daun atau ulat penggerak daun. Hama tersebut sangat membahayakan sekali ya. Biasanya dia akan menyerang pada tanaman timun, kacang panjang, kentang. Ya. Hama tersebut makan atau hidup di antara jaringan daun, jadi dia hidup di tengah daun, dia akan berjalan di daun. Cirinya adalah bahwa daun tersebut akan ada garis-garis putih keperakan ya, dan lama-lama semua daun akan
semuanya akan putih dan nanti daun tersebut akan kering dan akhirnya gugur. Kemudian kalau untuk wereng ini juga saya pernah uji coba waktu itu ke tanaman padi, karena tanaman padi saya waktu itu udah terserang wereng dan sulit dikendalikan. Saya coba untuk gunakan Abamectin ini, dan alhamdulillah waktu itu ketika saya semprot dengan Abamectin ini selang 1 jam ya, 1 tangki penuh selesai, saya kembali lagi ini sudah pada jatuh werengnya. Tapi saya kurang paham apakah ini Abamectin ini sudah direkomendasikan atau belum untuk tanaman padi ya. Yaitu bahwa Abasal ini bersifat translaminer ya. Selain kontak, lambung juga bersifat translaminer. Apa itu translaminer? Yaitu bahwa ketika nanti tanaman disemprot dengan Abamectin, dia akan langsung terserap oleh tanaman tersebut, sehingga ketika nanti turun hujan, katakanlah 2 jam setelah aplikasi Abamectin nanti hujan, maka jangan takut, racun yang ada dalam Abamectin tersebut sudah terserap dalam tanaman. Cuma jadi sehingga tidak akan luntur atau terlarut oleh air hujan. Nah, tuh. Yang pertama, bahwa Abamectin ini kurang kuat atau kurang mampu mengendalikan ulat yang agak besar. Jadi dia hanya mampu mengendalikan ulat-ulat tapi yang kecil. Kalau di sini memang tertulis untuk ulat gerayak juga bisa, Spodoptera litura. Kemudian untuk ulat pada tanaman bawang ya. Kemudian untuk penggerek batang ini juga ditulis di sini, tapi saya belum punya pengalaman tentang pengendalian tersebut, jadi saya belum bisa menyimpulkan. Tapi setahu saya, kalau yang namanya Abamectin ini, dia tidak mampu untuk mengendalikan hama ulat yang sudah gede dan juga untuk mengendalikan kutu kebul. Untuk saat ini, Abamectin kurang mampu mengendalikan hama kutu kebul, ya, kutu putih pada berbagai macam tanaman, baik itu tanaman cabai atau tanaman tomat atau tanaman lainnya. Oleh karena itu dalam pengaplikasian seandainya mau digunakan untuk mengendalikan kutu kebul atau kutu putih, harus dimix atau dicampur dengan insektisida yang lain. Kita lihat hasil dari Abasal ini 4 hari setelah semprot ya. Apakah kutu kebulnya masih nampak atau tidak? Ternyata masih ada teman-teman semua. Nih ya, bisa dilihat masih banyak sekali kutu kebulnya. Nih penerbangan ya. Ya masih banyak, dan juga di bawah daun masih nampak nih rumah kutu kebul, masih kelihatan sekali nih ya bawah daunnya. Dan juga masih ada rumah-rumah barunya ini. Jadi untuk mengendalikan kutu kebul ya, memang kutu putih ini memang Abamectin memang kurang mampu untuk saat ini ya. Mungkin waktu tahun-tahun yang lalu masih kuat dan bagus, tapi seiring dengan tingkat toleransi atau kekebalan tubuh kutu kebul meningkat, jadi dia bisa beradaptasi atau sudah tahan terhadap Abamectin. Ini masih jelas sekali kutunya ya, nih sangat nampak sekali kutunya masih pada menempel teman-teman semua. Teman-teman semua, ini Abasal ini termasuk insektisida dengan bahan aktif Abamectin yang harganya paling murah. Ini kalau pengalaman saya ya. Sebagai contoh yang lain adalah ada Agrimek ya.
kemudian ada Numectin, ada D-lini, dan lain-lain. Banyak sekali insektisida jenis bahan aktif abamectin itu sangat banyak sekali. Harganya juga bervariasi ya, per 100 mili ada yang 100.000, ada yang 80, 50, sampai ini yang paling murah adalah 35.000 ya, 100 milinya. Ini sangat murah. Saya kira itu dulu teman-teman semua review tentang insektisida berbahan aktif abamectin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi pemirsa semua. Salam tani.